Wattafilah melanjutkan tema tentang Ramadan, bagaimana saum Ramadan dan ketakwaan sosial. Saum dalam Islam itu ada hukumnya yang sunnah dan wajib. Untuk saum sunnah, tidak semua umat Islam melaksanakannya, terlebih saum yang dikerjakan rutin, misalnya apa? Yang Kamis ya, yang rutin tuh, atau ayamul bid ya, pertengahan bulannya 13, 14, 15. Apalagi ya saum Daud ya lebih berat lagi ya. Ya, maka secara umum hampir saja kita mengatakan bahwa orang yang biasa melaksanakan saum sunnah adalah orang yang punya tingkat keimanan dan ketakwaan yang sangat baik. Sederhananya, jangankan ibadah wajib seperti sholat, ibadah sunnah yang cukup berat seperti saum saja dia kerjakan. Lain lagi kalau kita bicara soal saum Ramadan yang wajib hukumnya, siapapun orangnya selama dia mukallaf ya, tidak punya uzur, suka atau tidak, dipaksa atau tidak, dia wajib dia melaksanakannya. Saum Ramadan wajib walaupun dia pezina, walaupun dia pemabuk, penjudi, koruptor, perampok, penipu, dan seluruh ahli maksiat. Kalau nggak mengerjakan itu dibayar fidyah. Ya kalau misalnya sakit, ya sakit mah itu kodok. Ya. Dan juga wajib bagi para ulama dan orang awam sekalipun ya. Karena itu saum Ramadan wajib sebulan penuh. Ini serentak dilakukan oleh seluruh mukallaf bila uzur. Maka saum Ramadan sangat berpotensi menjadikan para shaimin, orang yang saum itu menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana kan tujuannya apa? La'allakum tattaqun ya. Harapannya itu ya, setelah Ramadan berakhir juga ditingkatkan lagi ketakwaannya ya. Kita bisa baca aja ya. Kita sudah berulang-ulang ya untuk membaca Al-Baqarah 183, 185 sudah kita hafal ya. Nah, dua ayat itu bahwa Ramadan menjelaskannya gitu ya. Bagaimana membantu seorang muslim yang menjadi bertakwa. Dan di dalam hadis juga dikatakan saum itu rukun Islam yang keempat. Ada juga yang di hadis Ibnu Umar rukun Islam kelima gitu ya. Yang keempat haji, yang kelima saum ya, itu bedanya itu mah. Serta di mana hadis dari Abu Hurairah yang menjelaskan ketika dengan iman dan mengharap pahala, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, yang muttafaqun alaih. Nah, ketakwaan seorang yang saum diantaranya dapat dalam hadis yang juga disebutkan, yaitu mencegah dari perbuatan keji, mencegah dari perbuatan kotor, kata-kata kotor, dan berbuat kesia-siaan, mencegah dari vonis yang buruk ya. Dan kalau ada yang mencaci, dia mengatakan ana shaimun ya, saya sedang saum ya. Dan dari Abu Hurairah juga, di mana agar saum itu berpahala ya gitu. Juga menjauhi permusuhan ya, dikatakan oleh Imam atau An-Nawawi ya. Yang dimana
orang yang saum secara khususnya itu jauhi permusuhan dan saling mencaci, ya. Karena itu bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan kotor dan maksiat kepada Allah. Dengan begitu, saum yang berkualitas menjadikan orang yang melakukannya bertakwa, ya. Nah, itulah saum dengan takwa, ya. Serta maksimalkan kedermawanan di bulan Ramadan, ya. Senantiasa orang yang dermawan memperoleh rahmat Allah dan rezeki yang tidak pernah surut, ya. Dan Rasulullah itu adalah pribadi yang dermawan, yang dimana orang-orang dermawan itu dikatakan walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ya. Dia mendapatkan apa? Pahala, ya, gitu. Ganjaran, ya. Dan dikatakan janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih, ya. Juga sisi infak dan sedekah itu sangat besar, sampai bagaimana perumpamaannya adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap 7 tangkainya ada 100, ya. Lipatkan kehendaknya kan Allah itu sesuai dengan kehendaknya, gitu, ya, gitu. Sampai 700 kali lipat, ya, itu dengan ikhlas, ya, gitu. Dan itulah bersama Jibril juga, ya, beliau membaca Al-Quran dan dermawan, ya, gitu, ya, dengan Jibril, gitu, ya. Dan Nabi itu kedermawanannya itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Oh, berarti luar biasa kedermawanan Nabi, ya, gitu. Gimana kualitas kedermawanan Nabi? Orang yang dermawan, ya, akan diberikan keamanan nanti di hari kiamat, ya. Tidak akan merasa takut, gitu, ya. Karenanya itu kesempatan di bulan Ramadan untuk dermawan. Itulah bagaimana takwa sosial.